Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa dengan saya di channel ini. Khususnya tepat di bulan puasa ini ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Bagaimana seorang Dr. Richard Lee dan juga Bobon Santoso, mereka mualaf meninggalkan kekristenan. Dan setelah itu viral, saudara, ini menjadi perbincangan di antara kebanyakan orang-orang, ya saudara. Dan banyak juga kejadian, khususnya di bulan puasa, bagaimana ramai ya Muslim mereka menggeruduk warung-warung makan, sehingga orang-orang yang ada di sana dibubarkan, diusir, bahkan mereka melempari dan merusak warung makan. Dan itu sangat viral di media sosial. Karena itu, saudara, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Jangan lupa tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Saya bersekolah minggu di sini dan mendapatkan ajaran yang lebih banyak tentang Tuhan Yesus di sini, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa saya bisa menolak ajaran agama Muslim yang disuruh oleh ayah saya. Itu saja kesaksian saya. Dr. Richard udah dapat hidayah. Mudah-mudahan setelah ini Mikana. Amin. Iya bang. Setipis itu iman Anda, bang? Hah? Sampai warung dihancurin, ya. Orang lagi ngopi, ngopinya dibuang, gelasnya dipecahin, yang punya warung diomelin, bilangnya ini lagi bulan puasa, bang. Sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus? Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Kenapa dong DRL? Jawab dong, jawab. Nggak berani jawab ya, karena takut blunder. Oke, Doktif sekarang jawab dengan jawaban Bang Felix. Slip of tongue. Slip of tongue. Dan kamu pun. Oke, jadi di video ini Doktif nge-stitch videonya Dr. Richard tentang pertanyaan yang ada di kontennya Dr. Richard yang mengenai kenapa kalau memang sudah login, kenapa masih nyebut Tuhan Yesus di acara yang kemarin. Di situ Dr. Richard tidak menjawab apa-apa ya. Jawabannya dia diwakilin sama Ustadz Dery dan juga Ustadz Felix. Dan Ustadz Felix itu bilang kalau yang dilakukan Dr. Richard itu mungkin slip of talk. Nah, Doktif mempertanyakan apakah produk White Tomato yang bermasalah milik DRL, teknik marketingnya DRL ini adalah slip of talk juga. Dan Doktif bilang juga sekarang DRL beda nih. Bedanya adalah sekarang bikin VT-nya pakai kopiah. Terus Doktif juga bilang jangan pernah mempermainkan agama yang Doktif anut. Ya, kita nggak tahu ya apa maksud Doktif ngomong kayak gitu. Coba kalau menurut kalian nih, apa maksudnya? Tapi di luar daripada itu, yang gue mau kasih tahu di sini itu gini loh. Jangan campurkan urusan keyakinan sama masalah yang sedang terjadi. Nggak usah dibawa-bawa ke sana gitu loh. Ya mau DRL ataupun Doktif gitu ya. Karena menurut gue kalau misalnya masih dibawa-bawa hal kayak gitu, itu kelihatan banget pengen menjatuhkannya. Jadi mulailah untuk memisahkan masalah kalian dan juga persoalan keyakinan. Mau itu DRL ataupun Doktif. Untuk pendukung kubu sana kubu sini juga, jangan mau kebawa juga sama omongannya. Oke, kalau menurut kalian nih, apa sih maksudnya Doktif ngomong kayak gini? Coba kalian tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Ya, untuk menanggapi hal ini sebenarnya saya nggak perlu tanggapi ya, tapi apa ya, setuju dengan Mas ini, ya jangan dicampur aduk lah. Dr. Richard juga kalau memang dia mau sudah masuk Islam, ya udahlah biar dia bahagia di sana, jangan kita komen ada motivasi ini itu dan dicampur aduk dengan hal-hal lain. Biar aja dia sendiri yang tahu alasannya dia dengan Tuhan, dan dia juga bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Biar kan dia hanya sendiri yang tahu dengan Tuhan motifnya, dan urusan-urusan lain nggak usah lagi kita itu mencampur adukan lah. Baik, ini saya lihat ini kan dari berbagai media sosial dan juga berbagai beda-beda apa gitu ya, mereka komen dengan berbagai hal gitulah. Tapi itulah memang juga netizen Indonesia ini suka. Tapi kembali lagi ya, biar itu urusannya Dr. Richard gitu. Oke, kita next. Dr. Richard udah dapat hidayah. Mudah-mudahan setelah ini Mikana. Amin. Emang kenapa kalau Richard Lee berpindah agama, terus gua mau ikutan gitu? Never. Saudara tahu salah satu rasulnya Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, menjual Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat 30 keping perak saking tamaknya akan duit. Betray Tuhan Yesus. Kemudian dia nyesal and bundir lalu binasoi. Tuh, salah satu rasul Tuhan Yesus aja betray Tuhan Yesus
saya nggak terguncang tuh. Apalagi Richard Lee. Saya bukan anak gampangan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap setia mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Ini aneh juga ya orang yang berkomentar ini. Ini kan Mikana gitu kan. Dia kan seorang murtadin ya, maksudnya dari beragama Islam kemudian dia murtad, dia berpindah agama ke agama Kristen. Ngapain lagi disama-samakan dengan Dr. Richard gitu loh? Harus diaminin lagi lah. Dia harus kembali. Ngapain kan gitu? Itu aneh juga menurut saya. Oke, kita coba next. Kusumpahin kau dapat hidayah dari Allah SWT yang menciptakan bumi dan langit. Saudaraku, gak perlu nyumpahin supaya saya dapat hidayah. Begini saja. Apa yang diciptakan Allahmu pertama sekali? Bumi apa langit? Yang mana lebih duluan? Bumi apa langit ya? Pakai data. Nah, kalau ada datanya yang mana diciptakan Allah terlebih dahulu, langit apa bumi, saya baru mendapatkan hidayah. Oke? Terima kasih. Ini orang-orang yang bertanya ini dari agamanya, dari agama apa sih? Coba kalau seandainya dia dari agama, kita juga yang beragama Kristen, suruh kita komen seperti itu di video mereka lah yang beragama tertentu. Mereka tersinggung gak sih? Mereka marah gak sih? Kita suruh supaya kamu ini kembali dan kamu jadi orang Kristen lagi gitu. Menurut saya bisa aja mereka tersinggung. Tapi ya Mikana menjawabnya dengan bagus dan dengan tegas bahwa memang ya dia kan nggak ngapain gitu lah, mau sumpahin orang gitu. Aneh menurut saya orang-orang berkomentar ini. Oke, kita coba next. Serius nanya, rambutnya Yesus keriting atau lurus, hitam atau putih, gemuk atau kurus? Buat kamu, brother atau sister, aku tahu, memang di sini kelihatan kamu nanya, tapi aku tahu kok maksud hati kamu. Mau kamu menghina seperti apapun Tuhan kami, mau kamu menjelekkan, mencela seperti apapun agama kami, itu nggak ngaruh buat kami. Karena Yesus mengajarkan kami, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan kami untuk membenci sesama kami. Malahan dia mengajarkan kami, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi nggak ngaruh buat iman kami. Mau seburuk dan sehancur apapun hinaan kamu, celaan kamu bagi agama kami dan Tuhan kami tetap percaya kepada Yesus dan mencintai Yesus. Dan aku berdoa buat kamu pasti berjumpa pribadi dengan Ya, sekali lagi ya, ini orang-orang dari agama tertentu ini yang suka menanyakan seperti ini. Coba kalau kita juga mengajukan pertanyaan kepada mereka, jujur aja mereka sudah laporkan ini penghinaan, ini penistaan. Tapi coba ini kan mereka berkomentar seolah-olah nggak berasa berdosa gitu loh. Mereka menyampaikan komentar seperti ini. Coba kalau dibalikin hal yang sama ya. Wah, saya itu kayak greget lihat mereka gitu yang berkomentar seperti ini. Udah begitu lagi nama akunnya nggak jelas. Ini kan akun fake gitu loh. Ya, kita next. Iya iyalah bang. Setipis itu iman Anda bang? Hah? Sampai warung dihancurin ya. Orang lagi ngopi, ngopinya dibuang, gelasnya dipecahin, yang punya warung diomelin, bilangnya ini lagi bulan puasa. Bang, kalau Anda puasa ya udah abang aja puasa. Ya, dan lagi pula ya, orang-orang itu nggak semua Islam bang. Dan yang punya warung juga lagi nyari duit sama yang nggak puasa. Ya, terus dengan abang ngancurin warung orang, dengan abang ngata-ngatain orang, dengan abang kasih kekerasan terhadap orang-orang, terus abang nggak ngira pahala abang kurang, hah? Abang kalau puasa ya udah puasa aja udah, ya, nggak usah ngerusakin tempat orang, nggak usah ngerusuh, ya, aduh, elah bang. Kalau nyatanya yang abang pukul itu ternyata nonis gimana bang? Hah? Terus kalau perempuan yang lagi haid kan gak ikutan puasa bang? Terus kalau mereka mau cari makan, tapi abang malah udah ngerusakin warung orang. Pakai ini bang. Ya. Makanya kenapa saya bilang, iman abang itu setipis tisu. Takut ngebelok terus batal. Hah? Makanya gak mungkin orang yang buka warung. Eta bang.
Benar dari Ibu Amanda Ruth ini benar. Setipis itu imannya, mereka takut gitu. Oke, kita next. Wah, ini satu keluarga Tuhan Yesus tapi mereka pakai jilbab ya, yang ibu-ibu ini. Ya, puji Tuhan, mereka sudah menjadi orang percaya. Salam saudara-saudara, itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dan sangat luar biasa kesaksian seorang anak kecil ini ketika dia menyampaikan kesaksiannya, bagaimana dia berani menolak ajaran agama dari ayahnya sendiri karena dia percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dan saudara-saudara, walaupun orang tuanya yang mengalami yang namanya perceraian, tetapi mereka tetap memilih untuk percaya Yesus Tuhan, dan dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong mereka yang sedang ada dalam masalah tersebut. Dan saudara, untuk menanggapi seorang mualafnya yaitu Richard Lee dan juga Bobon Santoso, ada netizen yang mengatakan lama-lama orang Kristen bisa habis. Katanya karena orang Kristen itu ibadah sekali seminggu. Ya, saya mau katakan enggak juga. Kita sudah menonton tadi di video yang saya bagikan ini, bagaimana satu keluarga Muslim mereka murtad dan memilih menjadi pengikut Kristus. Dan ini hanya sedikit yang diviralkan di media sosial, tetapi lebih banyak lagi yang tidak diviralkan. Apalagi kita tahu negara kita adalah negara yang dipenuhi dengan mayoritas yaitu Islam, itu sebabnya tidak diviralkan. Tetapi kalau dikumpulkan datanya, maka dari agama non-Kristen banyak juga yang menjadi murtad dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Alasan satu-satunya adalah seperti yang sudah kita dengarkan tadi, kesaksian seorang anak kecil ini, bagaimana dia percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong dia dan menolong keluarganya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Dan firman Tuhan tentang kesetiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah hanya omdo, tetapi itu terbukti lewat pengorbanannya, lewat tindakan nyata. Bagaimana Yesus ini adalah Allah yang telah menjadi manusia dengan bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka, agar manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ketika Yesus ini, saudara, ditinggalkan seorang diri, dia tetap setia mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dan saudara, ketika dia diludahi, ketika dia disalibkan sampai mati, dia tetap setia mengerjakan apa yang dikehendaki Bapaknya. Dan setelah itu, saudara dikasih Tuhan, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dia berkata, aku berkuasa di bumi, aku berkuasa di surga. Karena memang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Bapa yang kekal. Dan saya mau katakan, orang-orang yang menolak, meninggalkan Yesus, yang rugi itu bukan orang lain, tetapi yang rugi itu adalah kita sendiri yang meninggalkan Yesus. Yesus jelas katakan, orang yang mengikut aku, orang yang percaya kepada aku, di dunia ini kalian akan memperoleh berkat 100 lipat kali ganda, dan di dunia akan datang kalian akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saya rasa apa yang difirmankan Yesus ini tidak ada kurangnya lagi, karena memang itulah yang mau kita cari. Di dunia ini kita sementara dia perhatikan, dia pelihara, dan ini akan datang kita akan kekal. Tetapi yang menjadi masalah persoalannya, apakah kita hidup kekal ataukah kita mati kekal? Yesus menjanjikan, kalian yang percaya mengikut aku tidak akan kubuang, kata Yesus, tetapi akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh membuat kita semakin cinta Yesus dan semakin mencari Tuhan. Dia adalah Allah yang benar, dialah keselamatan itu sendiri, dialah kehidupan yang kekal, dialah jalan satu-satunya ke surga. Itu sebabnya miliki tiket itu dengan percaya dan mengikut Yesus. Kiranya video ini boleh memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.